Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai fungsi tugas pokok apa saja yang dikerjakan oleh pengadilan agama. Karena masih banyak orang-orang yang masih sulit untuk membedakan apa sih tugas pengadilan agama, apa sih tugas pengadilan negeri, apa sih tugas pengadilan tingkat tinggi atau dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas mulai dari pengadilan agama terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita ke pokok pembahasannya dan intro dulu aja. Jadi seperti ini ya, untuk lebih simpelnya pengadilan agama itu pengadilan untuk menangani sengketa-sengketa, bukan sengketa saja sih, tapi untuk memperoleh keadilan di bidang agama Islam atau para pihaknya agama Islam. Oke. Pengadilannya untuk orang yang beragama Muslim. Namun kita rangkum saja, untuk pengadilan agama itu tugasnya yang pertama yaitu memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, perkawinan ya, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, dan memberikan keterangan, pertimbangan, nasihat hukum kepada instansi-instansi Islami ketika akan mengambil keputusan atau ketika mendapatkan sengketa yang berbau Islam. Gimana sih? Ya itu tugas pokoknya. Dan untuk lebih jelasnya, jadi saya akan jelaskan mulai dari satu persatu. Tugas dan wewenang pengadilan agama sebenarnya sudah berada di landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 itu perubahan dari Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pengadilan agama yaitu peradilan yang mempunyai kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, salah satu instansi kehakiman di Indonesia. Dan untuk landasannya yaitu di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal 11-nya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ya, yang menyatakan kalau pengadilan agama punya tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili dan membuat keputusan, menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Dan apa saja sih tugas-tugasnya? Tadi kan saya sebutkan secara cepat di awal. Dan untuk secara lengkapnya itu yang pertama, tugas pengadilan agama itu ada 5 tugas ya. Yang pertama memberi keterangan, yang kedua hisab dan ru'yat hilal, yang ketiga menyelesaikan kasus sengketa, yang keempat legalisasi akte kelahiran untuk anak muslim, yang kedua orang yang muslim, walinya muslim, yang kelima kerohaniawan Islam. Oke, kita jelaskan satu persatu. Dan untuk wewenangnya yaitu ada anak, perkawinan, ahli waris, wasiat, wakaf dan sedekah. Kita jelaskan satu persatu dari tugasnya dulu. Yang pertama, tugas pengadilan agama itu memberikan keterangan. Maksud memberikan keterangan di sini ketika instansi-instansi pemerintahan itu mendapatkan masalah hukum Islam yang dasarnya adalah kompilasi hukum Islam ya, di situ pengadilan agama bisa menjadi rujukan untuk dimintai sebuah keterangan, bisa dimintai sebuah kesaksian, bisa dimintai nasihatnya dari pengadilan agama. Pengadilan agama bisa memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam ke instansi pemerintahan ya. Memberi keterangan itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, hisab dan ru'yat hilal itu seperti yang kita tahu, ketika ada hari besar Islam di situ kan perlu menentukan kapan tanggalnya. Oleh karena itu pakai metode hisab dan ru'yat. Pengadilan agama bisa menentukan hal tersebut dengan metode-metode sendirinya juga. Pengadilan agama juga bisa menentukan kapan jatuhnya misalnya Idul Fitri atau hari besar lainnya, hari besar Islam ya. Dan yang ketiga, menyelesaikan kasus sengketa. Sengketa itu bisa sengketa apa saja, pokoknya yang berlandaskan hukum Islam, mulai waris yang dasarnya hukum Islam, hukum keluarga misalnya wakaf dan lain sebagainya, dan ketentuan lainnya.
Dan yang keempat adalah legalisasi akta kelahiran yang walinya orang tuanya agama Islam. Dan yang kelima kerohaniawan Islam. Ini yang perlu diperdalam. Maksud dari kerohaniawan Islam yaitu proses sumpah pegawai ataupun pejabat pemerintahan. Jadi ketika misalnya ada angkatan ASN, aparatur sipil negara, itu kan perlu ada sumpah. Yang pertama itu bisa dimintai dari pengadilan agama yang menyiapkan semuanya, kerohaniawannya. Oke. Dan untuk wewenang pengadilan agama itu juga ada, yang pertama ada anak. Jadi yang pertama menelusuri status anak, meminta permohonan status anak, kewajiban orang tua dan perlindungan. Misalnya orang tua melalaikan anak, itu bisa dituntut di pengadilan agama. Dan yang kedua ada pernikahan, seperti yang kalian tahu ini yang paling rame, yaitu sengketa pernikahan. Sengketa pernikahan itu ya bisa apa saja, sengketa pernikahan itu mencakup apa saja. Yang kedua ada dispensasi pernikahan, misalnya belum cukup umur dan ingin menikah, itu memerlukan dispensasi pernikahan dan permohonannya diajukan ke pengadilan agama, yaitu sah atau pembatalan pernikahan. Misalnya pernikahannya batal demi hukum atau salah satu pihak dalam keadaan sedang menikah dengan orang lain atau dalam keadaan berbohong, tidak memenuhi syaratnya, seperti itu bisa diajukan ke pengadilan agama. Dan cerai itu kalian sudah tahu pasti itu kewenangan pengadilan agama, namun ini cerai untuk orang muslim ya. Yang ketiga yaitu ahli waris. Mengenai hukum waris Islam itu juga bisa diajukan permohonan pertimbangan keputusannya ke pengadilan agama, yaitu penentuan ahli waris, pembagian ahli waris juga. Bagian berapa itu bisa dimintai ke pengadilan agama. Yang keempat yaitu wasiat. Wasiat juga wewenang dari pengadilan agama, yaitu perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga badan hukum berlaku setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Itu wasiat ya. Dan yang membuat wasiat, harga benda yang akan diwasiatkan berupa jumlah wasiat, pada siapa wasiat tersebut, ini syarat-syaratnya. Ketika terjadi sengketa wasiat juga bisa diajukan ke pengadilan agama juga, dan wasiatnya juga bisa dititipkan ke pengadilan agama juga. Dan yang terakhir yaitu wakaf dan sedekah. Hibah tidak termasuk karena hibah bukan termasuk dalam golongan perbuatan muslim ya. Dan yang pertama yaitu wakaf sedekah juga. Ini kan hadiah hibah itu sebenarnya mirip dengan wakaf. Kalau wakaf itu kan barangnya diberikan untuk kepentingan sosial, kepentingan agama. Sedekah juga, jadi bisa didaftarkan ke pengadilan agama. Jadi itu tadi 5 tugas pokok dan 5 fungsi dan wewenang pengadilan agama. Jadi jangan sampai salah membedakan, jangan sampai nanti mengajukan gugatan cerai atau mengajukan gugatan waris yang beragama Islam ke pengadilan negeri, karena itu nanti akan salah kompetensi absolutnya dan kalah kompetensi relatifnya. Oleh karena itu, seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.